Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qail fi kitabih wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi haddara ummatahu minasy syurur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin semuanya, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Lailatul Huda yang dirahmati oleh Allah. Sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucap syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus DKM Masjid Lailatul Huda yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian, menyampaikan sepatah dua patah kata. Semoga kegiatan kita di subuh hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, dalam perputaran waktu 24 jam, pagi, siang, sore, dan malam, maka waktu pagi adalah di antara waktu yang istimewa. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, burika li ummati fi bukuriha. Umatku akan diberkahi di waktu paginya. Dalam sebagian riwayat Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka waktu pagi adalah waktu yang berkah. Ditambah lagi hari yang kita sekarang berada di dalamnya adalah hari Jumat, hari yang sangat mulia dalam perputaran satu pekan. Rasulullah pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Makanya dikhususkan di hari yang mulia ini, hari Jumat, suatu ibadah yang tidak bisa kita lakukan kecuali di hari Jumat. Itulah ibadah salat Jumat berjamaah.
Dan hari ini bertambah lagi keistimewaannya karena kita berada di bulan yang agung, bulan Dzulhijjah, dan kita masih berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Keagungan hari ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah bersumpah dengannya, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim, menyebutkan bahwa malam yang 10 yang disebut di dalam ayat itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya, menunjukkan keagungan, kemuliaan, keberkahan waktu tersebut. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari-hari ini adalah hari yang sangat mulia, sebab terkumpul di dalamnya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara ibadah yang agung itu, yang insyaallah ta'ala dekat waktunya, adalah menyembelih ibadah, menyembelih kurban. Maka sejenak mari kita renungi satu surat di dalam Al-Quran, surat yang kita hafalkan bersama, surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Allah bahasakan dengan inna, yang artinya sesungguhnya kami. Kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Esa. Dia tidak berbilang. Tapi kenapa disebut kami? Inna a'tayna. Sesungguhnya kami, kata Allah. Kata para ulama, ini litta'zim, untuk pengagungan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berbilang. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka disebutkan kami menunjukkan pengagungan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Kenikmatan yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim, bahwa suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabat. Kemudian tiba-tiba Nabi tertidur sejenak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun sambil tersenyum beliau. Para sahabat pun bertanya, "Ma baluka ya Rasulullah?" Ada apa dengan Anda ya Rasulullah? Kami melihat engkau tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Qad unzilat alayya anifan suratun minal Qur'an." Barusan tadi, kata Nabi, telah turun kepada saya satu surat di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi membaca surat ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi bertanya kepada sahabat, atadaruna mal kautsar? Tahu enggak kalian apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Maka Rasulullah bersabda, huwa nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Al-Kautsar, kata Nabi, dia adalah sungai yang ada di dalam surga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada diriku. Padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak, dan dia adalah telaga yang telah dijanjikan untukku, dan umatku akan datang menghampirinya. Inilah makna Al-Kautsar itu. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 makna dari makna Al-Kautsar itu. Yang pertama, Al-Kautsar bermakna al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, Al-Kautsar juga bisa bermakna nahrun fil jannah, dia adalah sungai di dalam surga. Dan yang ketiga, Al-Kautsar juga bisa bermakna al-haud, dia adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan nabinya dengan memberikan Al-Kautsar kepada beliau, sungai yang ada di dalam surga, telaga yang nanti ada di padang mahsyar, dan dia adalah kebaikan yang sangat banyak yang diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat, ini kemuliaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah berfirman di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Apa hubungan ayat yang kedua dengan ayat yang pertama? Ayat pertama kan menyebutkan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua perintah untuk beribadah. Apa hubungannya? Kata para ulama, nikmat menuntut adanya syukur kepada Allah, dan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi diwujudkan dalam bentuk ibadah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Nabi, maka keharusan dari hal tersebut syukuri nikmat itu. Bagaimana caranya? Kesyukuran kepada Allah tidak cukup sekedar pengakuan di dalam hati. Kesyukuran kepada Allah tidak cukup sekedar ucapan tahmid alhamdulillah ketika dapat nikmat. Tapi kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus kita wujudkan dalam bentuk ibadah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW beribadah dengan ibadah yang luar biasa. Nabi ruku' dan sujud kepada Allah sampai bengkak-bengkak lututnya Nabi karena terlalu sering ruku' dan sujud kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma baluka? Wahai Rasulullah, ada apa dengan anda ya Rasulullah? Mengapa ibadahmu begitu hebat? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Mengapa ibadahmu hebat begitu? Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Nabi beribadah dasarnya, landasannya karena syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesyukuran yang paling besar manakala kita wujudkan dalam bentuk ibadah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkan solat karena Tuhan kamu dan berkurbanlah. Bukan sekedar solat, tapi li rabbik,
bukan sekedar berkurban, tapi li rabbik, untuk mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat karena Allah, bukan karena yang lain. Sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah nanti kalau ada maunya. Dia rajin sholat, dia rajin beribadah. Kenapa? Ada maunya. Ketika sudah dapat apa yang diinginkannya, di situ juga dia berhenti beribadah kepada Allah. Subhanallah. Demikian pula berkurban. Berkurban adalah ibadah. Maka ikhlaskan dia untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Apa hubungannya kurban dengan takwa kepada Allah? Karena yang diterima oleh Allah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Ini sudah pernah dilakukan oleh anak cucu Adam, Qabil dan Habil. Qabil berkurban, Habil juga berkurban. Tapi yang diterima oleh Allah kurbannya si Habil. Qabil tidak diterima oleh Allah kurbannya. Maka Qabil pun marah. Kenapa kurban saya tidak diterima? Allah jawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah sebutkan dua ibadah ini, salat dan berkurban. Kata para ulama, sebab salat adalah ibadah badan yang paling utama, sementara kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Makanya sering digandengkan dua ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, ibadah saya. Nusuk diartikan oleh para ulama ahli tafsir, wa dabhi, sembelihan saya. Salat saya, sembelihan saya, hidup dan mati saya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Digandengkan antara dua ibadah ini sebab solat adalah ibadah badan yang paling utama, sementara kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Kemudian Allah menutup surat yang agung itu dengan mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, sesungguhnya orang yang memusuhi kamu, maka dialah yang terputus. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin. Dahulu orang-orang musyrikin mereka ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Mereka juluki Nabi SAW dengan julukan-julukan yang keji. Mereka jatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mereka tuduhkan kepada Nabi, apa kata mereka? Orang musyrikin berkata, "Da'uh, tinggalkan Muhammad itu." Kenapa? Innahu abtar. Sesungguhnya dia itu abtar. Abtar itu artinya yang tak punya keturunan. Nabi Muhammad tidak ada anak-anak laki-lakinya. Kalau dia sudah wafat, kalau dia sudah meninggal, maka sudah terputus dia. Tinggalkan Muhammad itu, kata orang-orang musyrikin. Yang mengucapkan ini namanya Al-As bin Wa'il, salah seorang musyrik. Ketika orang-orang berbicara tentang Nabi Muhammad, tinggalkan dia, tidak usah kalian bicarakan. Kalau dia meninggal, maka dia akan terputus. Subhanallah. Maka Allah bantah di dalam ayat itu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi kamu, sesungguhnya orang yang membenci kamu, maka dialah yang terputus. Subhanallah. Terbukti jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW betul memang tidak ada anak keturunannya laki-laki, semuanya perempuan yang hidup. Tetapi nama beliau sallallahu alaihi wasallam tetap harum sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat. Sementara Al-As bin Wa'il yang mengatakan Nabi itu abtar, justru dia yang terputus. Siapa itu Al-As bin Wa'il?
Mungkin kita pun baru pertama mendengar namanya. Nah, dia yang pertama mengatakan bahwa Nabi itu terputus katanya. Justru dia yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi kamu, maka dialah yang akan terputus. Tak pernah lagi disebut namanya dan hilang entah kemana. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian tafsir ringkas dari surat ini, surat yang sangat agung, surat yang sangat mulia. Semoga kita bisa ambil pelajaran darinya, semoga kita bisa ambil hikmah darinya. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.